Sekolah Sekolah Vokasi Vokasi. IPB University. Betul banget. Nah, Ada berapa program studi, Kak, saat ini? kalau di Sekolah Vokasi ini sendiri, kita itu punya 17 program studi yang terbagi Waduh, menjadi 5 sektor nih. Udah ada betul 17 banget. program studinya udah banyak. Terus ada terbagi juga ke 5 sektor. Nah, untuk tadi kan ada 5 bidang nih, Kak. Pertama itu bidang sektor atau sektor pertanian. Yang kedua itu ada sektor teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu ada salah satunya jurusan Kak Angga nih. Kak Angga atau apa ya bilangnya? Jurusan Angga nih, teman-teman. Yaitu jurusan komunikasi. Tua ya, Nah, Angga. harusnya yang manggil Kak itu ke Angga ke Kenya ya, soalnya kan Kenya udah kerja nih. Aduh, keren banget nih. Aduh, Angga. Ada apa lagi, Kak? Teknologi informasi dan komunikasi itu ada komunikasi, lalu ada teknik Manajemen teknologi informatika. komputer, teknologi matematika, ya. Ada Ada teknik komputer juga. teknik komputer, bener banget. Jadi kita ini sesuai dengan namanya IPB University yang tadinya adalah Institut Pertanian Bogor. Sekarang kita itu sudah berganti nama sejak beberapa tahun lalu menjadi IPB University, rebranding nama. Karena di IPB ini memang tidak tentang pertanian aja nih, Kak. Ada sektor pertaniannya, tapi juga ada sektor-sektor lainnya seperti komunikasi, lalu juga ada IPS-nya, ada ekonominya, dan lain-lain. Jadi skalanya sudah universitas dan skala internasional tentunya. Nggak berbahas tentang pertanian aja. Nah, Jadi kalau betul. misalnya kita bahas, ya, Nah, betul banget. Terus abis itu juga tadi balik lagi yang ke teknologi informasi dan komunikasi ya. Selain komunikasi yang seru banget, belajar ada apa lagi nih, Kak? macam-macam banget. Sekarang kan TV lagi laku banget ya, YouTube lagi laku banget. Pastinya kita YouTube harus laku bisa banget. jurnalistik, copywriting, video Betul. editing, fotografi. Karena sekarang apalagi di zaman pandemi kayak gini, COVID kayak gini, banyak banget bidang pekerjaan yang membutuhkan campaign atau membutuhkan media sosial untuk mempromosikan produknya. Jadi orang-orang yang bisa menguasai copywriting, menguasai jurnalistik, menguasai videografi dan fotografi itu benar-benar terpakai banget nih di dunia industri. Kalau teman-teman Betul. buka link-link kerja kayak Jobstreet, kemudian di Kaliber atau di LinkedIn, pasti banyak banget requirement dari perusahaan itu untuk orang-orang yang di bidang sosial media campaign kayak gitu. Jadi Betul. ini disediakan nih semuanya sama Sekolah Vokasi University. Salah satunya di jurusan komunikasi, teknik komputer, dan manajemen informatika. Kalau di komunikasi lebih ke visualnya ya, Kak Angga. Kalau di Nah, komunikasi itu ya, kalau di manajemen informatika itu lebih ke teman-teman mendesain. Jadi ya, UI-nya, user interface-nya. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, kemarin yang pakai iPhone nih, iOS 14 lagi rame banget kan tuh. Aduh, ya. Interface-nya yang jadi keren banget, bisa di custom kayak gitu. Atau teman-teman yang pakai Android yang bilang, udah lama kayak gitu mah user interface yang bisa di custom kali Kak, gitu kan. Nah, itu semuanya didesain sama anak-anak manajemen informatika. Nggak hanya user Waduh, interface keren di banget. handphone, tapi juga user interface yang ada di komputer kayak gitu. Untuk teknik Ya. komputer, kita semua merancang itu kan pakai hardware ya pastinya. Nah, hardware-nya ini dilengkapi oleh anak-anak teknik komputer. Makanya semuanya saling bersinergi dan sangat dibutuhkan sekali oleh dunia industri saat ini. Ya. Oke, Terus banyak yang nanya nih, Kak. Angga. Banyak yang nanya, kira-kira di sana di sekolah vokasi ini nggak sih alat-alatnya memadai nggak sih, Kak, untuk praktikum? Kan sekolah vokasi kan sekolah praktikum tuh pasti banyakkan praktikum daripada kuliah. Nah, alat-alatnya gimana sih, Kak? Kayak misalkan kita mau ngedit, terus teknik komputer tuh alat-alatnya ada apa gimana sih, Kak? Kalau di sekolah vokasi tuh Oke, memadai atau enggak? ya, kalau buat alat-alatnya sendiri pastinya karena kita sekolah vokasi atau professional school, kampus terbaik yang ada di Indonesia saat ini, pastinya sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Contohnya, kalau di komunikasi itu kita bahkan punya ruang siaran radio dan juga jaringan siaran radio sendiri. Berapa Betul Kak Angga banget. per siaran radionya? 105,6 FM. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan di komunikasi ini serunya adalah kita punya home theater sendiri. Kenapa kakinya? Sorry ada yang jatuh. Next. Lightingnya jatuh kakinya. Ya, jadi di komunikasi itu, Kak Angga kan jurusan komunikasi, seru-seru banget. Pokoknya di setiap semesternya itu, kita pasti bakal ngadepin rintangan dan tantangan tugas akhir yang bervariasi. Dari mulai kita bikin event,
event organizer, kita juga bikin siaran radio praktikum sendiri, kita jadi announcer, terus juga kita bisa ngedit tutorial gimana sih cara bikin videographer yang bagus, fotografer, kita juga bisa belajar tentang public speaking, pokoknya semua hal yang berbau dengan praktikum, dan pas banget buat kita kerja nanti tuh dipelajarin di sekolah vokasi PB, tentunya di jurusan komunikasi. Nah, selain itu juga tadi yang manajemen informatika ya, untuk yang manajemen informatika dan juga teknik komputer juga menyediakan lab-lab yang memadai teman-teman. Jadi untuk manajemen informatika itu disediakan komputer-komputer dengan sistem dalamnya kayak apa ya, Intelnya gitu, menggunakan prosesor yang bagus seperti itu. Jadi prosesornya sudah memadai untuk seluruh tugas-tugas dari manajemen informatika. Begitu juga dengan teknik komputer, untuk alat-alat yang digunakan misalnya seperti soldernya atau mur-mur yang kecil-kecil kayak gitu, saya juga kurang paham ya, jaringan listriknya gitu. Itu disediakan semuanya oleh sekolah vokasi gitu. Kemudian lab-labnya juga sudah nyaman banget nih Kak Angga, selain dilengkapi pendingin ruangan, labnya juga bersih. Soalnya udah di-upgrade ya Kak ya, udah di-upgrade semuanya jadi bersih, jadi ber-AC, dan sekarang semua komputer diganti dengan yang teknologi canggih, yang apa sih, Apple ya masalah, yang pokoknya yang up to date banget ya. Jadi untuk menunjang pembelajaran mahasiswa dan mahasiswa sekolah vokasi, jadi ya sangat memadai banget, khususnya buat di dunia kerja nanti. Oke, next Kak, ada apa lagi nih? Nah, terus selanjutnya di sekolah vokasi tadi kan udah nih sektor pertanian yang paling bagus, informasi dan komunikasi sekarang lagi naik banget. Nah, sekarang nih yang lagi rame diomongin RUU Cipta Kerja yang banyak diprotes. Namanya coba tuh kan ngebahas soal lingkungannya teman-teman. Nah, kalau untuk di lingkungannya sendiri ini di sekolah vokasi IPB University juga menyediakan kok program-program studi yang berkaitan sama lingkungan. Kemudian kalau yang berkaitan sama lingkungan ini di dalamnya ada yang teknik dan manajemen lingkungan. Kalian mengelola lingkungan, sampahnya, kemudian pengairannya dan lain-lain itu dipelajari di sana. Jadi kalau yang ramai dihapuskan di RUU Cipta Kerja itu kan soal penghapusan komisi AMDAL. Padahal komisi AMDAL itu penting banget loh teman-teman untuk perizinan industri. Jadi nggak ada perusahaan yang bisa berdiri tanpa izin dari komisi AMDAL gitu, tanpa pembuktian bahwa perusahaan itu limbahnya dikelola dengan baik. Nah, maka dari itu teknik dan manajemen lingkungan ini penting banget di dunia industri, karena tanpa izin dari orang-orang teknik dan manajemen lingkungan soal AMDAL, perusahaan itu nggak akan bisa berdiri teman-teman, kayak gitu. Kemudian ada juga analisis kimia. Semua yang teman-teman gunakan saat ini pasti mostly berhubungan sama kimia, entah kosmetik, cewek-cewek. Cewek nih, pakainya juga tuh pakai. Kak tadi ada yang komen katanya salah fokus sama alisnya. Waduh. Nah, iya itu berhubungan juga sama kimia, skincare nih. Cewek-cewek kan lagi pada hype banget ngomongin skincare, AHA, BHA. Terus abis itu apalagi tuh niacinamide kayak gitu-gitu. Nah itu kan berhubungan sama kimia. Nggak hanya kosmetik, untuk yang cowok-cowok juga sabun mandi yang kalian gunakan itu kan dari kimia juga. Kemudian makanan yang kalian makan itu pasti ada bahan kimianya juga. Bahkan sampai ke air minum itu tetap harus dianalisis dulu apakah ada bahan kimia atau enggak, kayak gitu. Jadi semua hal yang ada di sekitar kita itu ada kaitannya dengan kimia, terutama produk-produk yang kita gunakan gitu setiap hari ke badan kita. Nah, maka dari itu analisis kimia ini disediakan nih oleh sekolah vokasi IPB University, sehingga lapangan kerjanya luas banget teman-teman, karena teman-teman bisa masuk ke segala sektor industri sebenarnya, kayak gitu. Begitu pula yang AMDAL tadi. Terus ada juga ekowisata. Nah, ekowisata nih apa? Wah, ekowisata jurusan kakeknya nih ya? Nah, iya, ekowisata jurusan saya tuh. Ngapain lagi Kak kira-kira yang bikin seru tuh apa? Terus juga kira-kira yang pembelajarannya yang menarik, yang istilahnya tuh yang apakah sekarang kan kakeknya kerja nih, apakah kepake dengan dunia pekerjaannya sesuai dengan jurusannya, atau coba boleh cerita Kak gimana Kak kira-kira Kak? Nah, kalau untuk aku jelasin ekowisatanya dulu ya. Kalau di ekowisata sendiri itu kan kita belajar memanajemen lahan gitu ya. Jadi bagaimana mengolah lahan itu dimanfaatkan untuk kegiatan wisata tapi tidak merusak lahannya. Balik lagi karena IPB ini kan sustainable campus ya. Jadi kita mempelajari bagaimana hal-hal itu dapat sustainable seperti itu.
Kemudian juga kita mempelajari hal-hal yang akan terjadi ke depan gitu. Jadi kita sangat mengedepankan sustainable. Nah, maka dari itu di ekowisata kita selain belajar manajemen lahannya, kita belajar juga nih bagaimana sih konsumen itu atau pengunjung itu bisa nyaman untuk datang kayak gitu. Kemudian efeknya di dunia kerja, kayaknya enakan dijelasin semua dulu ya, baru nanti aku jelasin efeknya di dunia kerja gitu. Oke, kalau ekowisata tuh kayak gitu. Praktikumnya yang seru, yang seru dari komunikasi tadi ada yang udah kita sebutin awal-awal. Praktikum komunikasi yang seru banget itu kalian bikin event budaya, terus kalian bikin film sendiri, kalian punya siaran radio sendiri kayak gitu. Terus kalau di ekowisata nih Kak gimana? Terus habis itu kalau di ekowisata yang seru tuh kita jalan-jalan terus teman-teman, kayak setiap minggu kalian pasti jalan-jalan gitu, bahkan seminggu tuh bisa kayak 2 kali 3 kali kayak gitu. Terus kalian ada praktikum yang di Pulau Seribu, ada praktikum yang di atas gunung, kita hiking bareng kayak gitu. Itu seru banget sih gitu. Terus kalau buat yang manajemen informatika, serunya apa sih? Nah, lu harus tahu kalau dari manajemen informatika tuh bahkan bisa bikin aplikasi gitu, aplikasi yang ada di Android. Contohnya aja sekarang ada aplikasi namanya Medses. Nah, aplikasi Medses ini teman-teman bisa ngecek nih arti tangisan bayi, dan itu yang bikin anak-anak manajemen informatika. Ya, salah satu inovasi dari sekolah vokasi ya Kak. Nah, iya bener banget. Dan kalian tuh juga bisa nih bikin game, bikin robot, pokoknya seluruh pengkodingan, bikin website sendiri. Kalau kalian yang suka nulis, kalian biasanya kan pakai web gratis kayak Blogger kayak gitu. Nah, kalau kalian jadi anak manajemen informatika, kalian bisa bikin website kalian sendiri kayak gitu. Dan website itu harganya mahal banget teman-teman untuk saat ini. Terus kalau untuk teknik komputer yang seru ngapain sih Kak? Pasti kalian bikin alat-alat baru gitu. Dan misalnya kalian bikin komponen komputer baru atau bikin jaringan listrik baru. Kalau kemarin tuh teman aku ada yang dia bikin alat siram otomatis. Jadi petani tuh nggak perlu capek lagi tuh yang namanya nyiramin atau nginget-nginget kayak jam 4 saya harus balik lagi nih ke lapangan buat nyiramin tanaman kayak gitu. Itu tuh nggak perlu karena alatnya nyala sendiri, dan itu buatan anak teknik komputer, dan itu keren banget gitu. Iya. Kak, ada nanya nih Kak. Ada nanya nih Kak. Jurusan teknik komputer pasti kebanyakan cowok ya Kak? Nggak ada ceweknya, padahal nggak kan kayak? Kalau teknik komputer sih sebenarnya iya sih kebanyakan cowok, tapi cewek-cewek ya? Sekarang banyak ada gitu, karena kan cewek-cewek sekarang juga banyak yang betul di bidang komputer gitu ya. Oke, gue misalnya dulu bahas pertanian. Nah, oke, ada yang ngebahas pertanian yang seru dari praktikum pertanian. Oke, yang pertama, yang tadi di pengelolaan masyarakat pertanian. Yang seru tuh apa sih Kak praktikumnya? Yang seru pastinya kita bisa ketemu dan berinteraksi langsung sama masyarakat. Terus iya, betul banget. Kita tuh bisa masyarakat desa itu kan cenderung kekeluargaannya kuat gitu ya. Kalau kita udah berhasil berinteraksi dengan mereka, membangun relasi dengan mereka, itu akan sangat mudah untuk teman-teman membangun bisnis atau mencapai tujuan teman-teman kayak gitu. Istilahnya ada ini ya, kedekatan nanti ya berujung sama istilah relasi Kak ya? Iya, betul banget, berhubungan sama relasi. Kemudian di teknik manajemen ternak, itu yang menarik apa sih Kak praktikumnya? Kalian yang seru bakalan punya hewan peliharaan sendiri. Jadi kalian nih yang suka pelihara hewan gitu, semester 1 misalnya kalian itu bakal diminta untuk pelihara domba sendiri gitu. Emang kalau di sekolah vokasi itu ada hewan apa aja sih Kak? Kalau di sekolah vokasi itu yang dipelajarin setahu aku ya ada domba, sapi, kemudian ada itik, ayam, kayak gitu bisa sih. Hewan-hewan peternakan yang bisa dimanfaatkan untuk pangan gitu. Semuanya kita sediakan untuk menunjang proses kegiatan praktikum. Nah, iya. Oke. Setelah di peternakan serunya itu. Terus habis itu anak peternakan nih yang namanya kotoran hewan ya, kayak misalnya kambing, sapi gitu. Itu tuh nggak cuma dibuang sama anak IPB, tapi dimanfaatin lagi, bahkan bisa jadi energi kayak gitu. Kita bisa gunain itu sebagai pupuk kompos, paling sering itu dijadiin pupuk gitu. Jadi kan anak-anak pertanian ini saling bersinergi gitu ya. Nah, terus habis itu kalau untuk yang lainnya lagi, bahkan kotoran ini bisa dijadikan gas teman-teman. Jadi gas yang biasa digunakan masak itu kita nggak pakai gas bumi lagi, tapi bisa jadi dari kotoran kayak gitu, dan kotoran hewan.
Oke, next ke perikanan. Yang seru apa sih Kak di perikanan? Nah, di sekolah vokasi ini saya selalu kayak amazed banget, senang banget ngeliatin tempat praktikumnya anak perikanan. Karena tempat praktikumnya itu bener-bener luas, terus kalian tuh bisa ngeliat si ikan itu tuh dari bener-bener dari bayi sampai hamil sampai tua tuh ikannya kayak dibeda-bedain gitu kolamnya, dan itu unik Iya, banget. bener-bener kolamnya banyak banget ya kayak bener-bener dibeda-bedain sesuai dengan pengelompokan ikan apa. Nah iya kayak gitu, dari kelompokan. Terus abis itu juga gimana caranya kita membuat si ikan ini ternutrisi dengan baik dan bisa berkembang biak sesuai jumlah yang kita pengen kayak gitu, dan kualitas yang kita pengen. Ini kayak wah keren banget sih, parah anak perikanan gitu ya. Kalau kalian kepo sama pertaniannya, emang pertanian yang keren apa gitu. Nah ini tuh seru banget karena sampai makanan itu sebenarnya bisa dihitung, bisa direkayasa kayak gitu. Next ada lagi perkebunan. Kak, perkebunan emang yang seru apa? Oke, di perkebunan sekolah vokasi IPB kalian tahu kan sekarang coffee shop tuh lagi hype banget. Orang-orang pasti di mana-mana nyarinya coffee shop gitu ya. Nah, di betul. teknik dan manajemen perkebunan itu teman-teman diajarin nih cara mengolah kopi gitu. Waduh, keren mengolahnya banget sampai Kak. bener-bener jadi kayak barista gitu loh teman-teman. Jadi kalian selain kuliah perkebunan kelapa sawit Jadi yang mahal-mahal kayak gitu, Jadi istilahnya kayak sekolah kopi gitu ya kayak sekolah barista gitu, kita bisa di situ Kak, bisa di iya, ada pelajarannya, ada juga kalau teman-teman yang masih SMA mungkin pengen tertarik ikutan nyobain dulu deh gimana sih rasanya jadi anak vokasi di perkebunan gitu. Teman-teman bisa ikut sekolah kopi karena sekolah kopi ini bisa diikuti sama masyarakat umum kayak gitu. wah, Tapi untuk keren banget. mahasiswanya juga diajarin sekolah kopinya gitu. Next, yang menarik lagi ada paramedik veteriner. Teman-teman tahu nggak paramedik veteriner itu apa? Dia pasti kayak masih asing gitu. Kalau aku sih Ya, SMA kayak baru ya kan, bahasanya apa sih paramedik? Paling ya paling yang pada kenal depan dong paramedik. Nah, pasti itu berkaitan dengan masalah dokter-dokter gitu lah Kak. Nah, bener banget. Kalau paramedik veteriner itu berkaitan banget sama dunia kesehatan hewan. Teman-teman yang suka kucing, sekarang kan banyak nih yang punya anabul gitu kan. Yang sampai rela bayar belasan juta kalau anabulnya mau disesar misalnya kayak gitu. Nah, itu tuh ada juga di sekolah vokasi IPB paramedik veterinernya. Kalau kalian aduh tapi kok masuk kedokteran susah banget gitu, nggak kuat belajarnya, atau misalnya sekolahnya lama banget kok ada koasnya gitu, ada paramedik veteriner yang kalian tetap bisa ngurusin anabul lucu itu gitu kan. Tapi dengan Anabul tuh apa sih Kak? simple. Anabul tuh kucing. Iya kucing, anak bulu. Enggak tahu. Iya kalian yang pencinta kucing pasti tahu anabul. Oh harus tahu kan, pasti tahu anabul. Oke, next ada lagi apa ya yang seru lagi tuh perikanan udah, peternakan udah, perkebunan, teknologi industri benih. Nah kita selain tadi udah ngomongin banyak banget tanamannya, kita juga ngolah benihnya. Gimana cara biar kita dapetin benih-benih yang sesuai gitu, Berkualitas, benih-benih ya. yang unggul dan cepat untuk tumbuh, jadi kayak anti gagal panen gitulah. Jadi petani-petani itu bisa lebih untung karena ada anti gagal panennya gitu. Oke, terus Nah, ngomong-ngomong masalah pertanian nih Kak, kan pasti banyak yang nanya nih, pasti komunikasi nggak ada pertaniannya. Ada komunikasi itu, ada. Jadi di setiap ada semester 3, semester dan semester 2 itu kita ada namanya belajar agroindustri. Jadi di PB itu walaupun nggak ada kaitannya dengan jurusannya, nggak ada berkaitan dengan pertanian, tapi kita pasti dapat mata kuliah pertanian. Dan kita diwajibkan untuk mengerjakan tugas, yaitu praktikum, yang harus terjun bergaul dengan masyarakat. Seperti yang kakaknya tadi bilang. Jadi di pelajaran itu kita belajar macam-macam buah, macam-macam pohon. Wah, pokoknya kalau bahas pertanian tuh luas banget kan kayak. Jadi kita pelajarin di pada mata kuliah itu. Kalau di komunikasi ada teman-teman. Jadi nggak tentang semua komunikasi, tapi ada pertaniannya juga. nah itu juga untuk yang agroindustri itu semuanya dipelajarin di seluruh jurusan. Jadi tetap ada nih kaitannya sama pertaniannya. Oke, tadi baru kita bahas 3. Sekarang kita bahas lagi ada manajemen industri jasa makanan dan gizi sama supervisor jaminan mutu pangan. Kayak yang kita tahu kalau yang namanya industri makanan itu nggak akan pernah habis. Setiap manusia pasti selalu butuh makanan.
Bener nggak tuh? Nah, di Sekolah Vokasi IPB University ini kita ada manajemen industri jasa makanan dan gizi, yang kalian tahu sekarang cewek-cewek ini concern banget terhadap diet. Kemudian orang-orang yang diabetes, orang-orang penyakit keras itu makanannya harus dijaga banget kan. Nah, itu kenapa lulusan manajemen industri jasa makanan dan gizi itu sangat dicari banget nih teman-teman sama dunia industri, karena terutama industri kesehatan ya, karena ilmu yang mereka miliki itu penting banget nih untuk menjaga stabilitas keberhasilan pengobatan pasien gitu berdasarkan makanannya kayak gitu. Kemudian yang supervisor jaminan mutu pangan. Nah, teman-teman pasti kalau belanja suka lihat kan di dalam kemasan itu ada AKG, angka kecukupan gizi, kemudian ada kontennya, ada biasanya kalau misalkan buat yang cewek-cewek nih, kalau nggak yang buat diet pasti selalu dilihat nih. Ini kalorinya berapa sih? Ini gulanya berapa sih? Segala macam itu pasti ada kan Kak di setiap produk tuh. Nah, iya, itu yang mendesain bagaimana kemasannya. Kayak misalnya susu nih, susu kan basah encer, tapi kemasannya kok bisa pakai kardus sih Kak gitu. Dalamnya ternyata ada lapisannya lagi. Nah, itu yang mempelajari adalah anak supervisor jaminan mutu pangan. Jadi selain mutunya nih, kondisi pangannya, expired dan lain-lain mereka tentukan, kemasan yang baik, kemasan yang paling tahan lama, juga jadi pilihan, jadi hal yang mereka pelajarin kayak gitu. Oke, kemudian yang terakhir nih soal industrinya banget. Sekolah, kok aku jadi baca di komen? Oke, lanjut dulu deh, nanti kita jawabin pertanyaan yang ada di komen abis ini ya. Betul, ayo. Nah, yang terakhir ada sektor industrinya itu sendiri. Namanya industri nggak akan bisa berjalan kalau kalian nggak punya yang namanya pengelola keuangan. Nah, di Sekolah Vokasi IPB University ini juga ada jurusan akuntansi. Jadi kita bakalan belajar soal bagaimana sih mengelola keuangan di dalam perusahaan. Akuntan-akuntan, teman-teman kalau buka lagi nih di platform-platform job itu bakalan kelihatan banget orang-orang yang banyak membutuhkan akuntan, kayak gitu, perusahaan-perusahaan yang butuh akuntan. Kemudian ada manajemen agribisnis. Nah, agribisnis ini parah banget, banyak. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Nah, kalau di agribisnis sendiri itu kita bakalan mempelajari soal bisnis pertanian. Teman-teman yang tertarik sama manajemen dan bisnis sekaligus, terutama yang di mix sama pertanian gitu ya, teman-teman bisa langsung masuk aja ke manajemen agribisnis kayak gitu. Kemudian ada yang terakhir, ada manajemen industri. Nah, manajemen industri ini, untuk manajemen industri ini mempelajari benar-benar keindustriannya, kepabrikannya. Jadi untuk produksi dan lain-lain itu dipelajari di manajemen industri, mulai dari produksi, kemudian distribusi sampai ke konsumen itu dipelajari di manajemen industri. Sorry Kak, tadi sinyalnya agak hilang ya? Kenapa? Sorry tadi agak hilang bukan? Iya, nggak apa-apa. Oke. Udah sampai mana Kak tadi? Bahas seluruh program studinya nih. Oke. Terus kita udah belajar dulu, udah kasih tahu juga kaitannya kayak prospek kerjanya kemana aja sih, kok sampai bisa dibilang kalau lulusan vokasi itu dibutuhin sama seluruh dunia industri kayak gitu. Next, aku bakalan nge-share kenapa sih di dunia kerja sebenarnya lulusan sekolah vokasi itu benar-benar dibutuhin kayak gitu. Karena kan aku udah mulai masuk ke dunia kerja gitu ya. Nah, kenapa di mahasiswa sekolah vokasi itu dibutuhin banget di dunia kerja? Yang aku pakai ilmunya dari sekolah vokasi di dunia kerja itu yang pertama sih tangguh dan terampilnya itu ya, tangguh dan terampil. Kalau di sekolah vokasi IPB University, keunggulannya apa sih Kak? Keunggulannya yang pasti kamu dikasih keterampilan kerja. Terus kamu biasakan menggunakan baju yang sopan dan pokoknya baju yang siap masuk ke dunia industri gitu. Kalian kan nanti kuliahnya pakai kemeja, terus yang cewek-ceweknya juga rapi, yang cowok juga rambutnya nggak boleh gondrong kayak gitu. Itu tuh bener-bener kayak udah memposisikan diri kalian itu sebagai
pekerja kayak gitu udah siap. Ya, jadi di Yang aku vokasi rasa itu ini gampang banget bikin masuk ke dunia industri itu adalah kebiasaan itu. Jadi selama 3 tahun kalian kuliah, kalian tuh dibangun kebiasaannya untuk menggunakan pakaian yang rapi, terus menggunakan bahasa yang baik, terus abis itu lingkungan yang profesional gitu. Kalau di sekolah vokasi semua lingkungannya profesional, jadi begitu masuk ke dunia industri kalian kayak udah nggak kaget lagi kayak gitu. Terus abis itu yang banyak banget ilmunya kepake buat di dunia kerja sebenarnya adalah magang-magangnya nih Kak Angga gitu. Karena kalau sekolah vokasi ya. itu, Jadi di sekolah vokasi itu kakeknya kedengaran nggak suaranya? kenapa kecil Angga? Halo, kedengaran nggak suaranya? Iya kedengeran. Ya, jadi di sekolah vokasi itu kita emang dituntut buat istilahnya cepat dalam menghadapi situasi, dan kita juga harus bisa bekerja sama secara tim maupun kita bekerja secara individu. Karena di setiap minggunya atau di setiap pertemuannya di sekolah vokasi di mata kuliah pasti selalu ada tugas, di mana tugasnya itu pasti ada yang bersifat individu maupun bersifat tim. Nah, sesuai dengan suasana pas kerja, pastinya nanti di dalam pekerjaan itu kita tidak boleh istilahnya kerja secara individu. Kita harus bisa kerja secara tim juga maupun individu. Jadi di sekolah vokasi itu kita dilatih banget buat kerja work teamnya tuh gimana yang baik, sebagai ketua, sebagai wakil ketua, atau sebagai sekretaris, atau sebagai istilahnya sebagai anggota juga. Kita harus menturuti apa kata atasan, dan kita harus bersikap seperti apa yang kita sedang laksanakan. Nah, seperti dunia kerja, kira-kira apa nih yang kakeknya rasain setelah dari sekolah vokasi itu? Apakah kakeknya terbiasa kerja secara individu, apa secara work team nih? Oke, kalau lanjut lagi yang tadi ya, kalau di sekolah vokasi yang berguna banget selain itu adalah magangnya dari kan aku bilang. Karena kesempatan magang dari sekolah vokasi itu banyak banget teman-teman. Kayak setiap tahun, setiap bulan teman-teman bisa aja ikutan magang. Dan dengan adanya magang itu, nanti begitu lulus, teman-teman itu di CV-nya nggak kosong. Kan kita kalau ngelamar kerja pakai CV ya, namanya curriculum vitae. Nah, di CV itu kita nggak kosong, udah bukan fresh graduate yang mau pengalaman lagi. Tapi kita udah punya beberapa pengalaman yang didapatkan dari tempat magang, kayak gitu. Terus ilmu-ilmu di tempat magang, kayak ilmu-ilmu Microsoft Office, dan lain-lain itu juga benar-benar terasa banget. Jadi teman-teman pas udah masuk ke dunia industri itu nggak kaget, dan pemilik industri juga nggak ragu untuk mempekerjakan teman-teman kayak gitu. Ya, malahan nih Kak, teman-teman Angga nih ada dia PKL kan setiap semester 5 atau semester akhir pasti kita kan wajib untuk PKL. Nah, pada saat PKL di suatu perusahaan, dia kerjanya bagus secara individu maupun secara work team gitu kan. Nah, pas dia lulus langsung ditarik dan direkrut menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan itu yang dia PKL-in. Jadi waktu saat PKL itu kita harus sungguh-sungguh, harus benar-benar, karena PKL itu menentukan kita untuk ditarik atau cuma sekedar magang saja. Nah, itu jadi kita harus benar-benar di sekolah vokasi. Banyak sih di sekolah vokasi yang lagi PKL langsung ditarik oleh manajer-manajer suatu perusahaan karena emang sudah terampil dalam melakukan suatu pekerjaan baik individu maupun secara kerja secara tim gitu. Jadi itu kenapa setiap perusahaan kalau misalkan udah, ini dari mana? Ini lulusan mana? Lulusan D3 sekolah vokasi IPB, sekolah vokasi IPB gitu. Nah, oh ya teman-teman, sebelumnya di sekolah vokasi ini kita udah mau vokasi kan ya Kak, udah menuju tahap D4 ya Kak. Iya, betul sekali. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, di sekolah vokasi ini pasti kita akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita apply. Jadi istilahnya sesuai dengan kemampuan kita. Pasti suatu perusahaan kalau misalkan dengar dari mana, dari D3 sekolah vokasi PB, langsung wah dia ditandain lah, dicentang hijau lah, itu ada poin tertentu. Kalau misalkan kita dengan kerja yang bagus dan maksimal secara individu maupun kelompok, dengan nilai tambahan lainnya kita bisa dapat nilai plus di perusahaan itu. Dan kalau misalkan kita bagus juga, kita bisa langsung direkrut oleh perusahaan itu.
Nah, iya benar banget. Terus tadi aku sekilas sempat lihat pertanyaan, Kak, kalau D3 IPB berarti harus magang dulu ya di IPB. Bukan harus magang dulu di IPB sih, maksudnya nanti seenggak-enggaknya kalian setidak-tidaknya sebelum lulus tuh pasti ada magang 1 kali. Kita ada namanya PKL. Nah, di Semua PKL jurusan ya, ini- Kak? Kenapa? Iya, semua jurusan Semua- itu pasti semua kita jurusan. ada setidak-tidaknya magang 1 kali. Jadi teman-teman udah dapet pengalaman kerja. Magangnya di mana, Kak? Magangnya di perusahaan lain gitu, perusahaan yang relate sama jurusan teman-teman. Kayak misalnya kalau nanti teman-teman anak manajemen industri jasa makanan dan gizi, teman-teman bisa magang di hotel atau di rumah sakit kayak gitu. Dan itu nanti kalau teman-teman bagus tadi yang kayak dibilang Kak Angga, bisa aja nih sebelum lulus nih baru aja magang itu udah direkrut jadi karyawan kayak gitu. Jadi kalian Betul kayak banget. new start gitulah. Jadi lebih cepet kayak gitu. Terus abis itu apa lagi nih? Oh, ada pertanyaan paling bawah nih. Kalau keterima undangan D3 masih boleh nyoba SBMPTN nggak ya? Nah, mungkin kita mau bahas jalur masuk kali ya. Betul, boleh. Nih benefit-benefitnya, terus kayak kenapa sih lulusan sekolah vokasi universitas itu kayak gampang banget masuk ke dunia industri. Pokoknya kalau kalian mau cepet kaya, cepet kerja, masuk aja sekolah vokasi University karena kalian pasti. Contohnya kakeknya pasti kan dari sekolah vokasi, jurusan ekowisata, lulus langsung dapat kerja. Sekarang udah punya apa aja, Kak? Boleh disebutin? Enggak. Oke, lanjut aja ya. Oke, skip aja. Terus habis itu teman-teman, untuk jalur masuknya itu yang pertama ada USMI atau undangan seleksi masuk IPB. Ini tuh apa sih, Kak? Nah, ini tuh adalah jalur undangan khusus untuk yang mau masuk sekolah vokasi University. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek tes, tinggal masukin aja rapotnya. Itu udah langsung bisa diseleksi dan kalau beruntung, kalau nilainya bagus, kalian memenuhi persyaratan, kalian bisa langsung masuk ke sekolah vokasi University tanpa tes lagi kayak gitu. Dan nggak ada biaya tambahan selain UKT semester 1. Jadi teman-teman langsung masuk, ya udah kayak jalur SNMPTN aja gitu. Dan enaknya lagi, teman-teman yang masih pengen SNMPTN juga bisa kok ikutan. Jadi dua-duanya bisa ikutan nih, USMI dan SNMPTN kayak gitu. Well, next, teman-teman bisa masuk juga lewat jalur reguler. Jalur reguler itu. Betul banget. Nah, kebetulan Angga reguler nih, Kak. Nah, jadi reguler itu setelah adanya pengumuman dari USMI ini atau ujian seleksi masuk IPB yang ada di sekolah vokasi lewat jalur rapot. Jadi kita harus daftar untuk jalur reguler ini atau jalur mandiri. Nanti kita untuk tahun ini bisa menggunakan nilai UTBK dan juga bisa tes ulang dengan tiga pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika kalau tidak salah, pas Kak Angga. Nah, di situ emang di jalur reguler sekolah vokasi ini paling akhir banget. Sudah pengumuman SBM, sudah pengumuman SN, sudah pengumuman USMI, baru buka jalur reguler sekolah vokasi IPB. Nah, nanti kalian tinggal apply aja, daftar, ada di websitenya, dan ngikutin tes-tesnya. Ntar kalau misalkan sesuai dengan kriteria atau nilai yang diminimalkan, bisa masuk sekolah vokasi IPB lewat jalur mandiri reguler. Kemudian ada juga jalur BUD, beasiswa BUD daerah. Nah, untuk BUD ini teman-teman bisa disponsori sama perusahaan ataupun pemerintah. Tapi program ini dikhususkan untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia, daerah-daerah yang jauh gitu lah ya dari IPB gitu, daerah 3T. Tentu nanti bisa cari di Google daerah 3T itu apa sih, Kak? Nah, apalagi nih, Kak, jalur sekolah vokasi. Kayaknya udah itu aja, Kak, ya? Nah, terus aku juga dapat baca-baca ini beberapa pertanyaan tadi ya. Iya. Gitu. Anak IPS bisa masuk IPB nggak, Kak? Bisa banget, apalagi bisa banget. Sekolah vokasi gitu. Sekolah vokasi IPB. Iya, kalau teman-teman mau masuk yang di program sarjana, itu teman-teman harus ikut dulu yang namanya UTBK, tapi UTBK-nya Saintek gitu. Tuh. Sementara kalau mau ke sekolah vokasi nih, ada jurusan yang kalian bisa langsung masuk aja, bahkan pakai jalur rapot, masuk ke IPB. Betul. Anak IPS ataupun jalur reguler. Wah gitu, kesempatan
IPA-nya tuh sedikit banget, dan itu jurusannya aku sebutin ya teman-teman harus catat banget yang anak IPS yang pengen banget masuk IPB. Yang pertama itu ada komunikasi. Ini boleh nih buat anak-anak IPS. Jurusan Kangga komunikasi. Betul. Jurusan Kangga. Karena kan biasa anak IPS pinter ngomong ya. Nah, Betul. anak-anak IPS ini Tapi kalau buat komunikasi nggak cuma anak IPS doang, anak IPA juga boleh masuk. Iya, ini. Lalu ada apa lagi nih, Kak? Nah, Betul. terus itu ada juga ekowisata. Jurusan aku juga boleh nih dimasukin sama teman-teman dari IPA maupun IPS kayak gitu. Terus abis itu oh iya, yang menggelitik juga pertanyaannya tuh anak-anak SMK, Kak SMK boleh nggak sih? SMK boleh nggak sih? Gitu. Nah, SMK kalau di sekolah vokasi, karena kan kita sekolah kejuruan ya, kalian kan sekolah menengah kejuruan, kita sekolah tinggi kejuruan lah ibaratnya gitu. Pastinya boleh gitu, asalkan syaratnya sesuai atau linear dengan jurusannya. Misalnya kalian SMK-nya broadcasting gitu. Nah, kalian bisa nih masuk sekolah vokasi jurusan komunikasi kayak gitu. Bahkan bisa juga lewat jalur undangannya gitu. Kan anak SMK pasti undangan juga ya, ikut jalur undangan gitu. Selanjutnya yang bisa lagi nih buat anak IPS maupun IPA ada akuntansi. Ada juga manajemen industri gitu. Kemudian ada juga pengelolaan masyarakat pertanian atau PPP. Itu bisa nih teman-teman masuk ke sana lewat jalur IPS kayak gitu. Terus ada yang nanya juga nih, Kak. Di sekolah vokasi ada asramanya juga nggak sih, Kak? Sekolah vokasi ada asramanya apa enggak? Enggak ada. Ada sih, tapi ada, cuman nggak wajib ya. Kan kalian wajib banget ya, Bener. asrama, mau yang rumahnya deket, mau yang rumahnya jauh gitu. Nah, kalau di sekolah vokasi, teman-teman yang emang pengen asrama, disediakan asrama, teman-teman bisa daftar, dan itu biayanya kayak mungkin kayak gratis gitu kali ya, cuman biaya buat kebersihan aja kayak gitu. Kalau nggak salah berapa ya? 100.000 gitu sebulan kalau ya. Jadi kalau di IPB itu teman-teman, di sarjana itu wajib melakukan asrama selama 1 tahun, 1 semester. Tapi kalau di sekolah vokasi itu nggak ada asrama dan nggak wajib. Nggak ada asrama. Tapi kalau misalkan mau asrama boleh, iya. Tapi disediakan oleh kampus. Tapi itu tidak wajib sifatnya. Karena ada untuk orang-orang yang dari luar kota, luar daerah saja yang boleh masuk asrama. Tapi sifatnya tidak wajib dan harus mendaftar terlebih dahulu. Dan kalau nggak salah ada biaya per bulan, tapi murah teman-teman. Karena teman-teman Kangga ada yang asrama itu, ya. Nah, setelah itu mungkin sekitar 100 ribuan deh kalau nggak salah ya, per bulan. 100 ribu ya, betul. Bisa dipastiin lagi gitu nanti tanya ke kita. Oke, next. Apalagi nih, Kak? Apa nih? Kamu tanya kalau keterima undangan D3 masih boleh nyoba SBMPTN nggak? Boleh aja sih. Gitu. Boleh. Cuman waktunya bentrok nggak sih, Kak? Kayak misalkan enggak ya? Enggak. Bisa. Tapi waktunya nggak bentrok. Kan kalau setahu Kak Angga itu pengumuman D3 dulu, USMI, baru SBMPTN. Gak apa, kamu tinggal pilih aja. Kamu harus ada yang diprioritaskan. Mau milih yang D3 atau yang S1 gitu. Gak bisa pilih dua-duanya sih. Ada di kolom komen, asrama ada 3 Kak buat vokasi, benar. Asrama buat vokasi ada 3 gedung, tapi itu untuk cowok semua gitu. Kalau teman-teman yang cewek, ngekos aja deh, apa ya? Ngekos ya, bener. Banyak banget di sekitaran kampus sekolah vokasi, banyak banget kosan, dari mulai banyak deh kategorinya kosan-kosan buat cewek. Pasti terjangkau kok gitu. Pasti. Karena kan ini di Bogor ya, nggak terlalu borju-borju banget lah gitu. Terus ada apa lagi nih, Kak? Next. Habis itu ada lagi nih yang nanya, Kak, semester 1 bukannya PPKU ya? Nah, kalau di S1 itu kalian harus PPKU. PPKU itu kayak persiapan gitu, kuliah umum. Jadi pelajaran-pelajaran kalian yang di SMA tuh di-challenge lagi gitu loh. Kayak kalian bisa nggak nih sebenarnya pelajaran-pelajaran SMA kalian gitu. Sementara kalau di vokasi itu teman-teman masuk tuh langsung ke jurusan. Kalau di program sarjana, teman-teman masuk itu harus tes lagi. Kayak misalnya mau masuk departemen nih, kalian mau masuknya ke sains komunikasi dan pengembangan masyarakat misalnya gitu. Nah itu teman-teman harus belajar dulu pelajaran SMA lagi selama setahun gitu ya. Baru teman-teman masuk ke departemen itu, ke pelajaran departemen kalian gitu. Kalau di sekolah vokasi ya, jadi langsung masuk nih, misalnya ke wisata,
satu kan konservasi, pariwisata, kehutanan gitu ya. Itu teman-teman langsung belajar itu gitu. Walaupun memang ada jadi istilahnya dasar juga. jadi istilahnya PPKU itu penyetaraan dari kita kan datang dari berbagai daerah nih di Indonesia. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Ambon, Bogor, segala macam Sukabumi. Nah, di situ pasti sistem pendidikannya beda kan. Nah, di situ kita disamaratakan dengan sistem IPB, istilahnya kelas 4 SMA. Nah, itu di PPKU. Nah, kita PPKU itu sekalian kita masuk asrama, teman-teman. Jadi setelah PPKU kurang lebih satu semesternya itu 6 bulan. Nah, jadi kita masuk di asrama dan juga PPKU. Kita PPKU dan asrama selama setahun. Jadi setelah itu kita boleh keluar dari asrama dan juga kita boleh pulang ataupun ngekos. Jadi PPKU itu dapatnya 2 semester, jadi setahun, satu semester 6 bulan. Dan juga kita juga wajib buat asrama setahun. Itu untuk di S1 ya. Cuman kalau di sekolah vokasi nggak ada. Kita langsung fokus ke jurusan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Gitu sih. Oke, terus abis itu bentar kita lihat lagi nih ya pertanyaannya. Kak, kalau nilai bioku jelek, padahal apa nih? Pengen ambil jurusan wait. Asramanya boleh lanjut nggak setelah setahun, Kak? Enggak boleh, jangan 1 tahun aja. Pokoknya jadi teman-teman, ini kan kita bahas yang vokasi ya. Kalau yang di vokasi, kalian boleh lulus. Boleh lanjut. Yang penting sih nanti kalian aktif aja di keorganisasian di asramanya gitu. Kalau di vokasi itu sampai lulus pun masih boleh kayak gitu. Kemudian Kak, kalau di PB tuh boleh sambil kerja nggak sih gitu? Kalau untuk ini nih yang banyak banget pertanyaan dari teman-teman SMA, Kak, bisa nggak sih kalau misalkan kuliah sambil magang, kecuali terutama sekolah vokasi. Mungkin kalau yang sarjana kurang tahu ya, kita kan karena sekolah vokasi dengan kalender akademik bisa dibilang cukup padat ya. Kakeknya kita itu ada jam praktikum tuh 4 jam, jam kuliahnya itu kurang lebih 1 jam. Jadi satu hari itu kadang-kadang ada beberapa praktikum yang mengharuskan kita buat kuliah dari pagi sampai malam, sampai jam 7, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi sebenarnya kalau untuk magang atau kerja sambil kuliah itu bisa, cuman sepinter-pinternya kita bisa masukin jadwal kerja kita di jadwal kuliah kita yang kosong. Jangan sampai jadwal kerja kita ganggu sama jadwal kuliah kita. Sesuai nggak misalkan bentrok sama kuliah tuh nggak bisa, itu sih. Tapi selama yang Kak nggak rasain sih untuk kerja ya nggak bisa. Kalau kerja sih bisa, tapi bukan kerja yang full time teman-teman. Jadi kerja yang freelance gitu. Karena aku selama kuliah nih Kak Angga juga kita ambil kerjaan-kerjaan yang freelance kayak misalnya kalau hari Sabtu dan Minggu gitu kita misalnya ngisi acara di mana atau ikut pemotretan produk apa gitu. Pokoknya jangankan Sabtu Kak, kadang-kadang kan kalau misalkan yang vokasi Sabtu juga ada yang masuk, ya nggak sih? Iya, tapi kan kita tetap aja kalau misalnya teman-teman yang butuh banget kerja gitu ya untuk membantu finansial keluarganya, itu sebenarnya kita bisa aja kerja gitu. Tapi balik lagi nih kayak misalnya teman-teman nggak harus kerja full time, mungkin teman-teman mikirnya kayak bisa kali ya kelas karyawan gitu. Nah, kalau di sekolah vokasi ini kita nggak ada kelas karyawan kayak gitu teman-teman, tapi teman-teman tetap bisa kerja kok. Diatur aja di sela-sela waktunya, waktu belajarnya itu menggunakan kemampuan-kemampuan yang teman-teman dapat di sekolah vokasi. Kayak banyak banget nih anak vokasi yang misalnya anak komunikasi gitu atau anak manajemen informatika, mereka kan pinter nge-shoot kayak gitu ya. Mereka tuh kadang Senin sampai Sabtu kuliah, terus minggunya ke wedding gitu, ikutan nge-shoot di wedding, dan itu kan uangnya gede juga kayak gitu. Terus ada juga PSM The Voice tuh ada juga di sekolah vokasi. Jadi kayak teman-teman tuh ada juga yang genus, jadi yang pinter nari, pinter nyanyi. Itu tuh Senin sampai Sabtu kuliah, minggunya mereka perform gitu kan. Terus atau nyanyi di nikahan, di wedding, dan itu ada uangnya juga teman-teman kayak gitu. Nih aku kasih life hack aja ya kalau misalnya teman-teman mikirnya kau kan kerja harus di kantor gini-gini, tuh enggak sama sekali. Kayak anak vokasi tuh parah kreatif banget gitu ya. Di antara jadwal yang tadi dibilang anggap padat gitu, teman-teman tetap bisa mencuri waktu untuk
bekerja gitu caranya. Iya, jadi gini Kak, ngomongin masalah finansial nih. Nah, selain kita buat kerja, kita juga bisa kerja, tapi disesuaikan dengan jam praktikum kita, jangan sampai bentrok mengganggu kuliah. Kita juga ada beasiswa nih Kak, yang menarik banget nih. Benar Pasti, banget. ya, Teman-teman gak usah khawatir tuh masalah finansial, karena beasiswa di sekolah vokasi IPB ini juga banyak banget, bahkan yang sampai banyak bisa banget, banyak. biaya kuliahnya tuh ada kayak gitu, bahkan yang ikatan Betul. kerja juga ada kayak gitu, apalagi yang di Aduh, teknik dan manajemen perkebunan itu ada ikatan dinasnya teman-teman gitu. Ini aku waduh, tahu aja ya di show nih ada ikatan dinas, jadi teman-teman lulus langsung kerja itu ada sama perusahaan Sampurna ke Jarum gitu. Itu wah, masih sampai sekarang kayak gitu, jadi keren, kalian keren. stay tune aja terus kayak gitu. Terus abis itu Kak, kalau masuk pertanian apa bisa kerja di perusahaan? Kenapa enggak gitu. Justru teman-teman harus tahu kalau lulusan IPB University, bahkan lulusan pertaniannya ini bahkan gak cuman jadi pegawainya gitu, bikin perusahaannya sendiri juga mampu teman-teman gitu. Gak usah khawatir kayak Kak, ntar kalau masuk pertanian masuknya perusahaan apa nih. Kalian tuh sekarang kalau mau kuliah, rubah dulu mindsetnya. Kuliah itu bukan untuk mencari kerja. Walaupun lulusan vokasi ini dibutuhkan banget di dunia industri, pastinya kayak gampang banget cari kerja kayak gitu. Cuman yang pasti kita itu bekerja berdasarkan dan kemampuan, juga harus selalu sesuai sama jurusan kayak gitu teman-teman. Kalian coba dulu kuliah itu untuk membentuk pola pikir. Ketika membentuk pola pikirnya udah matang, terus teman-teman memperdalam skill, hard skill maupun soft skill di tempat kuliah, pasti insya Allah setiap perusahaan, bahkan teman-teman bisa mendirikan perusahaan sendiri gitu. Setiap perusahaan mau menerima teman-teman, bahkan teman-teman bisa bikin perusahaan sendiri. Aduh, ini dari tadi rame banget ya yang nanyain ketua OSIS. Aduh. Banyak banget Kak. Oke, kalau yang mau nanyain ketua OSIS, jadi ketua OSIS itu nggak buat vokasi ya teman-teman. Nggak buat vokasi teman-teman, itu buat sarjana S1. Itu kali ini, ya, untuk kali ini kita temanya bertemakan tentang sekolah vokasi. Jadi kalau misalkan untuk sarjana itu ada sesi lain. Bisa dibahas. Ya. Mungkin di live hari Rabu tuh teman-teman Betul. boleh nanyain jalur ketua OSIS di live hari Rabu. Tapi ini kita bocorin sedikit aja dulu ya. Boleh. Ketua OSIS itu yang jurusannya IPA, SMA-nya boleh datang lewat jalur yang namanya jalur ketua OSIS teman-teman. Teman-teman syaratnya minta dulu aja surat keterangan ketua OSISnya dari sekolah kayak gitu ya. Oke. Betul. Teman-teman harus nonton lagi kalau mau dapat penjelasan lebih banyak soal ketua OSIS gitu. Banyak banget tadi ketua OSIS, waduh. Rame banget kalau Untuk sekolah vokasi juga ada jalur ketua OSIS ya Kak? Iya, jalurnya cuma 3 gitu. Kak, Betul. kalau pertanian bisa nggak? SMK pertanian ini bisa banget. Tadi aku udah bilang ya. Bisa banget. Semua anak SMK bisa masuk. Syaratnya jurusannya linear. Kamu SMK pertanian, berarti kamu misalnya masuknya ke pengelolaan masyarakat pertanian kayak gitu, atau masuknya ke teknik dan manajemen perkebunan, itu bisa kayak gitu. Yang penting mah linear aja gitu. Kalau kamu SMK pertanian mau masuk pertanian ya udah lewat jalurnya, yang penting jurusannya yang penting linear aja kayak gitu. Oke, terus apalagi nih jalur Kita berapa menit lagi nih Kak? 3 menit lagi nih Kak waktu kita. 3 menit lagi, betul. Oke, satu bendahara bisa nggak Kak? Oke, ini pertanyaan terakhir. Bendahara nggak bisa ya, ini wakilnya aja nggak bisa. Bisa ketuanya doang gitu, Khusus ya. ketuanya aja. Nah, Oke, kan kalian Kak, semua iya. teror kita Dengan pertanyaan ketua OSIS ya. Dan ternyata Kak Angga kaget nih. ya. Di kain Angga tuh ketua OSIS tuh banyak kan cowok. Ternyata banyak juga yang cewek nih Kak, ketua OSIS. Wah, luar biasa banget nih. Nah, oke, terakhir kita tadi banyak yang nanya, Kak, udah tadi ngomongin vokasi sama S1, vokasi sama S1 bedanya apa? Oke, kalau di vokasi itu kita kuliahnya cuma 3 tahun.
Terus abis itu di sekolah vokasi kita itu lebih banyak praktikum. Kalau di S1 kalian bakalan dikasih teori 60%, praktikumnya 40%. Betul banget. Kalau di sekolah vokasi kalian praktikumnya 60%, teorinya cuma 40%. Jadi kalian yang lebih suka praktek, kalau praktek lebih masuk, hobinya ke lab, kalau udah disuruh ke lab larinya paling depan. Nah, Cocok banget di sekolah vokasi. Bener banget. Oke teman-teman, Sudah ya? segini aja ya live dari kita. Kalau masih ada yang Betul. mau ditanyain gitu, Langsung aja bisa kontak bisa @duta_ipb. DM ke Instagram Ya. @duta_ipb atau ke Instagram aku @kenyakafa atau ke Atau ke Angga @angga_dz_. Oke. Oke deh, mungkin hanya ini live kita kali ini ya.